Salam Akademia, apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik dengan SPSS. Ini caranya paling cepat dan praktis loh. Oke, nah sebelumnya kita harus tahu dulu uji asumsi klasik itu. Jadi kita tidak semua uji itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena setiap jenis pengujian asumsi klasik, baik itu normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, maupun multi, itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara mengujinya? Itu dapat kita lakukan dengan menggunakan SPSS. Adapun caranya sebagai berikut. Pertama, kita buka dulu program SPSS. Nah, seperti ini tampilannya seperti biasa ya teman-teman, tampilan SPSS. Kemudian kita pilih file open. Nah, maksud open di sini kita akan membuka data yang kita akan uji asumsi klasiknya. Kemudian kita pilih data. Di sini saya coba pilih salah satu data saja ya, itu sembarang. Jadi tergantung data teman masing-masing. Yang pasti sudah dalam bentuk extension SAP ya. Kemudian kita klik open. Oke, dia muncul data seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan ada 6 variabel. Jadi 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, kita langsung saja bagaimana cara menguji asumsi klasiknya. Itu cukup teman-teman klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, nanti dia akan muncul tampilan data seperti ini ya. Windows baru, dia ada muncul semua variabel yang akan kita ukur ujinya. Kemudian ada dependent, ada independent, dan tab-tab lainnya. Nah, ini kita masukkan variabel terikat kita, independen kita ke. Nah, kita scroll atau kita blok, kita masukkan ke independen. Kemudian yang variabel ini kita masukkan ke dependent. Udah selesai masuk seperti ini. Kita pilih tab statistik yang ini ya, statistik. Kemudian teman-teman pilih atau centang R square change, kemudian partial and part correlation dengan collinearity. Jangan lupa juga klik di residualnya itu centang Durbin-Watson. Oke, setelah selesai semuanya klik continue. Setelah itu belum langsung kita oke kan, kita lihat tab plot yang ini teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman jangan sampai keliru memasukkannya ya. Ada depend, zefred, zeresid dan seterusnya. Ini kita lihat s-resid. S-resid ini kita masukkan ke Y. Kemudian zefred ini kita masukkan ke X. Nah, di bawahnya ini ada standardized residual plot, ada histogram atau normal probability plot. Kita bisa pilih salah satu untuk salah satu ujinya nanti, atau bisa kita centang dua-duanya untuk kita lihat apakah benar nanti ujinya ini sesuai. Nah, di sini saya pilih dua-duanya saja ya. Oke, kemudian kita klik continue. Selesai seperti ini, kita okekan langsung. Nah, di sini muncul output dari uji asumsi klasik yang akan kita lakukan. Mungkin teman-teman sebagian mana nih cara membacanya seperti apa. Nah, kita kembali lagi ke persyaratan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu kita lihat di uji histogram. Katanya perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung.
Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian kita itu terdistribusi normal. Oke, sekarang kita lihat ya output kita. Yang mana histogram. Nah, dia langsung ada muncul seperti ini gambarnya teman-teman. Ada tulisan histogram. Kita lihat apakah dia benar seperti gunung. Oke, dia memang seperti gunung ya. Berarti data kita ini adalah terdistribusi normal. Nah, atau bisa juga kita dengan melihat probability plot. Yang mana probability plot ini, jika garis diagonal dari titik 0 dia tidak melebar terlalu jauh, maka data ini dinyatakan terdistribusi normal. Nah, kembali kita lihat yang mana kalau untuk uji normal yang ini. Itu kembali seperti ini. Nah, ini. Jadi ada normal PP plot of regression. Kita lihat di sini ya, bahwa dia tidak berlari jauh dari nilai 0. Berarti data yang kita uji dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah uji normalitas itu kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Nah, kita lihat di sini. Syaratnya jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag atau menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Di mana kita ngelihatnya itu datanya yaitu di sini. Nah, jadi kalau dilihat di sini ini sebenarnya balance ya. Jadi di bawah 0 ada menumpuk, tapi di atas 0 juga ada menumpuk tapi tidak zigzag. Jadi data kita sih masih terjadi heteroskedasitas. Tapi ini tidak apa-apa karena kita menggunakan data cross section ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. Di mana melihatnya itu di kolom kolinearitas statistik. Bisa kita pilih salah satu saja. Jika kita menggunakan toleransi, maka nilainya itu harus lebih besar dari 0,1. Sedangkan jika kita menggunakan nilai PIF, maka nilainya harus lebih besar dari harus lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat di sini. Di output kita. Oke, tadi dinyatakan di koefisien collinearity. Nah, ini toleransinya. Baik BK, MK, EK, KD maupun KK itu mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,1 atau lihat nih 0,9, 0,7, 0,8. Berarti apa? Berarti data kita ini dapat dinyatakan tidak terjadi kolerasi. Nah, bisa juga kita lihat dari nilai PIF-nya, yang mana sama seperti tadi, ini ada di sampingnya PIF. Dinyatakan di situ bahwa dia harus lebih kecil dari 10. Kita lihat di sini. Nilainya ternyata hampir sama ya, hampir seragam, yaitu 1,1, 1,4 dan seterusnya. Berarti data kita tidak terjadi korelasi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir itu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini teman-teman harus punya dulu tabel model summary. Apa itu tabel model summary? Nanti saya tunjukkan ya. Dia seperti ini tabelnya nih. Jadi tabel summary-nya itu kita menggunakan Durbin-Watson. Nah, di sini dinyatakan bahwa kita membandingkan nilai Durbin-Watson dengan nilai DL atau DU pada tabel yang tadi saya tunjukkan. Syaratnya jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4,
min DL terdapat autokorelasi, atau bisa juga kita dengan membandingkan seperti ini. Jika DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 min DU, tidak terdapat autokorelasi. Nah, bagaimana cara melihatnya? Sekarang kita lihat dulu. Di sini nilai Durbin-Watson kita dapat kita lihat di model summary. Ini ya teman-teman ya, Durbin-Watson. Nilainya itu sebesar 1,375. Oke, kita ingat 1,375. Nah, kemudian di sini dinyatakan bahwa jika DW atau lebih kecil dari DL terdapat autokorelasi. Bagaimana cara membaca tabel yang tadi? Nah, kita kembali ke tabel. Saya kecilkan saja ya supaya bisa dipahami. Nah, di sini dinyatakan jika DW lebih kecil dari DL terdapat autokorelasi. Cara membacanya seperti apa? Yang pertama itu ada, kita lihat nilai T sama dengan 100 sampai 200, kemudian K 2 sampai 21. Maksudnya di sini T adalah jumlah sampel kita. Ya. Berapa jumlah sampel atau jumlah responden kita? Kebetulan di sini saya menggunakan cukup banyak ya, itu sekitar 200 sampel. Berarti kita lihat di sini, berarti T yang di 200. K-nya berapa? K itu menunjukkan berapa banyak variabel yang kita gunakan. Karena saya menggunakan di sini ada 1 2 3 4 5 6, jadi ada 6 variabel. Berarti kita lihat nilai T-nya. Ini. T-nya sebanyak 200, kemudian K-nya itu sebanyak 6, jadi 6 variabel. Ternyata, nah, sesuai syarat di atas, jika DL lebih kecil jika DW lebih kecil dari DL, oke. Jika DW lebih kecil dari DL, kita lihat di sini dengan sampel sebanyak 200 dan variabel yang diukur adalah 6. Ternyata nilai DL-nya berapa? Itu 1,717. Sementara output kita tadi berapa? Itu 1,375. Oke. Berarti nilai kita ya 1,375. Nah, ini berarti dia lebih kecil dari nilai DL kita, yaitu 1,715. Berarti terdapat autokorelasi pada uji asumsi kita kali ini. Nah, seperti yang dimukakan sebelumnya tadi teman-teman, bahwa uji asumsi klasik itu tidak semua uji wajib dilakukan. Bisa dia lihat dari datanya ini berbentuk apa, apakah dia time series atau cross section. Jadi kalau di cross section itu bila terjadi beberapa asumsi klasik yang tidak memenuhi, itu tetap dilanjutkan karena itu kan persepsi. Lain ceritanya kalau dia time series. Oke, semoga uji asumsi klasik kita hari ini berguna untuk teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ingin meminta data tabel Durbin-Watson itu, bisa komen ya di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman telah mampir ke channel Hai Konsultan. Terima kasih atas dukungannya. Tetap beri saya semangat untuk terus berbagi ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih.